Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas konsep diri dan komunikasi dalam komunikasi antar pribadi. Dengan konsep diri, orang yang berkomunikasi menjadi sangat penting dan berpengaruh terhadap berlangsungnya komunikasi yang dinamis. Debes menegaskan bahwa cara kita memandang, mempersepsi diri sendiri merupakan hal terpenting dalam melihat cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Maksudnya di sini adalah jantung, cara kita berkomunikasi, dan inti semua komunikasi kita adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri atau bagaimana kita memandang siapa diri kita. Untuk mendalami lebih jauh perilaku orang yang berkomunikasi berdasarkan konsep yang dimilikinya. Konsep ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, konsep diri positif atau ekstrovert. Orang yang mempunyai konsep ini biasanya orang yang terbuka, yang memberi ruang bagi orang lain pada diri kita. Sedangkan konsep yang kedua ialah konsep diri negatif atau introvert. Orang yang mempunyai konsep seperti ini biasanya orang yang tertutup, seperti halnya cenderung merasa tidak disukai, tak diterima, dan tak diperhatikan. Sisi terang dan sisi gelap dalam berkomunikasi dengan orang yang introvert atau ekstrovert. Yang pertama, sisi terang berkomunikasi dengan orang ekstrovert ya. Orang ekstrovert lebih suka berkomunikasi secara tatap muka dibandingkan dengan komunikasi bermedia. Sisi gelapnya, orang yang introvert akan memandang orang ekstrovert itu suka berpura-pura atau tidak tulus. Sisi terang introvert, orang introvert lebih sulit untuk dikenal, hanya berbagi dan memperoleh pengetahuan dari beberapa orang saja. Sisi gelapnya, orang introvert bisa dipandang sombong, angkuh, dan tak bersahabat. Padahal orang introvert di sini kan cuma orang yang tertutup. Jadi kalau orang yang belum mengetahui benar-benar mengetahui diri orang lain, misalkan saya belum mengetahui langsung orang A itu, tanpa kita sadari kita telah berpikir bahwa orang tersebut itu sombong, angkuh, padahal kita tidak mengetahuinya. Kita belum kenal secara langsung. Padahal kalau orang introvert kita ajak ngobrol, kita ajak bicara secara halus, secara intime, pasti dia akan membuka jalan pikiran dan obrolan tanpa kita sudutkan atau kita paksakan. Dan orang introvert itu sawangannya kelihatannya memang sombong, angkuh, dan tak bersahabat, padahal itu tidak sama sekali. Walaupun sebagian memang ada karena mereka terlalu memikirkan kehidupannya sendiri dan juga kedekatannya dengan orang lain itu terbatasi, kecuali dengan orang-orang yang memang benar-benar dekat sama dia. Beda lagi dengan ekstrovert. Kalau ekstrovert kan itu kan lebih terbuka ya. Jadi apapun itu, orang yang belum dikenal atau baru dikenal pun diajak ngomong itu sudah enak, sudah kayak kenal lama gitu. Selain dua tadi, ekstrovert dan introvert, watak terbuka dan tertutup, ini juga ada bagian-bagian yang orang lain tidak mengetahui atau tidak mengetahui. Orang lain itu tidak mengetahui dan juga diri kita tidak mengetahui. Gimana ya? Orang lain itu tidak mengetahui atau tidak mengetahui. Ini maksudnya itu orang lain itu mengetahui dan juga orang lain tidak mengetahui. Begitu juga sebaliknya. Terus yang dinamakan sebagai diri pribadi atau private self.
yang merupakan bagian dari diri kita yang hanya kita sendiri yang mengetahuinya, sedangkan orang lain ketahui dari diri kita dinamakan diri publik. Jadi orang lain itu mengetahui, diri kita juga mengetahui. Orang lain tidak mengetahui, diri kita mengetahui. Seperti itu. Kemudian ada suatu konsep dari jendela Johari. Model atau konsep ini untuk menjelaskan tingkat keterbukaan dan tingkat kesadaran kita pada diri kita sendiri. Yang paling populer adalah jendela Johari ini ya. Dengan menggunakan jendela Johari, kita bisa melihat hubungan interpersonal dan hubungan antar pribadi. Ya, ini konsepnya. Maksudnya apa? Orang lain tahu, kita tidak tahu. Dari yang nomor 1, open self, diri terbuka. Itu biasanya orang lain tahu, kita juga tahu, karena kan terbuka ya. Jadi enak gitu ngomongnya, enak cara memahaminya. Kemudian ada juga blind self. Orang lain tahu, tapi kita tidak tahu. Biasanya kalau seperti itu semacam sifat-sifat yang kita itu miliki, tapi kita tidak pahami, dan juga orang itu yang bisa mengerti atau bisa menilai. Maklum ya, orang itu bisa menilai diri orang lain, tapi belum tentu bisa menilai dirinya sendiri. Kemudian yang hidden self, diri tersembunyi, orang lain tidak tahu, kita tahu. Maksudnya itu kita sebagai komunikator menjadi pemenang kendali. Apakah kita menjadi orang yang bijak atau mau menjadi orang yang suka mempermalukan orang lain? Oleh karena itu, kita mengetahui tetapi orang lain tidak mengetahuinya. Apa yang kita ketahui bisa tentang diri sendiri atau orang lainnya tadi. Kemudian ada unknown self, diri tak diketahui. Orang lain tidak tahu, kita juga tidak tahu. Baik dari diri kita maupun orang lain itu sama-sama tidak mengetahuinya, berkaitan dengan diri kita yang belum kita sadari atau kita ketahui. Seperti itu. Jendela Johari ini dapat dipergunakan untuk menganalisis situasi komunikasi antar pribadi yang kita lakukan. Kita akan mengetahui segi-segi dari diri kita yang hanya kita ketahui serta yang diketahui oleh kita dan orang lain. Kita pun akan menyadari bahwa bagian dari diri kita yang hanya diketahui orang lain maupun tidak diketahui orang lain, tetapi tidak menutup kemungkinan orang lain itu mengetahui kita, akan tetapi kita tidak mengetahui. Intinya konsep tersebut untuk menjadi tolak ukur cara mengetahui diri kita dan juga orang lain. Next, HOTD. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita mesti diberikan kelebihan dan kekurangan, serta sifat dan karakter yang berbeda-beda. Dengan adanya ilmu pengetahuan, kita dapat menolak ukur diri kita dan juga orang lain. Sarana berkomunikasi dengan baik dan bijak, saling bisa memahami satu sama lainnya. Teruslah untuk selalu membentuk jati diri Anda masing-masing, sebab kesuksesan dalam hidup Anda adalah Anda yang mengendalikannya. Intinya dari sebuah presentasi yang saya paparkan tersebut itu menyangkut konsep diri dalam berkomunikasi di komunikasi antara pribadi. Jadi menentukan konsepnya supaya jelas alurnya, cara bicaranya dan sebagainya, tidak seperti saya tadi ya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya kalau ada. Pastinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan kembali. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.